Oke, nah selanjutnya ini kalian bisa perhatikan, pertama kita offset dulu, ukurannya adalah 26. Jadi di offset O spasi 26 spasi, kita klik arahkan ke dalam. Setelah itu di Enscape. Kalau sudah, ini biar dia menjadi lengkung, itu menggunakan F spasi R spasi 8 spasi. Kita klik garisnya bagian sini dan diklik lagi bagian sebelah sini. Nah, akan menjadi lengkung. Lengkungnya menggunakan diameter 8. Nah, untuk bagian yang sebelah sini bagaimana? Kita tinggal spasi aja. Nggak usah pakai F, R8, nggak usah, tapi kita klik spasi satu kali, terus kita klik aja garisnya. Spasi lagi, kita klik garisnya yang sebelah sini, diklik lagi, spasi, klik, sudah. Kalau sudah, untuk garis ini kita offset keluar itu 6, O spasi 6 spasi, kita klik keluar. Oke, Enscape. Nah, jadi ketebalan bagel ya. Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya ini untuk penulangan tulang pokoknya menggunakan C spasi. Kita arahkan kursor kita ke bagian sisi pinggir, nanti muncul tanda plus ini, kita klik. Setelah itu kita tarik ke sisi pinggir. Nah, caranya seperti itu. Arahkan dulu ke pinggir, kita klik plusnya, setelah itu tarik ke pinggir. C spasi, kita klik, arahkan C spasi, harus ke pinggir dulu. Setelah itu yang kita klik adalah, jadi ke pinggir itu enggak kita klik ya, cuman mengarahkan aja. Nah, kalau sudah, ini kita buat yang namanya pengikatnya. Jadi penulangan itu biasanya contohnya seperti ini. Jadi ini ada pengaitnya lah, pengaitnya. Caranya bagaimana untuk membuat pengaitnya? Kalian perhatikan step by stepnya. Pertama, menggunakan L spasi, kita dari tengah-tengah kita klik, buat garis dengan kemiringan 45 derajat. Caranya L spasi ya, tadi kita klik dari tengah-tengah, shift koma. Nah, muncul tanda sudut seperti ini 45, enter. Nah, kita hanya bisa membuat garis dengan kemiringan 45 derajat. Nah, untuk panjangnya garis ini kita gunakan 20, enter. Kalau sudah, kita keluar dari menu Enscape aja. Setelah itu kita tinggal di offset 8 ke atas dan ke bawah, O spasi 8 spasi. Nah, kalau sudah, kita offset lagi, ini 6, kita klik bagian sebelah sini ke bawah, yang ini ke atas. Kalau sudah, ini kita tutup, ini juga kita tutup. Nah, untuk bagian lingkarannya ini kita offset 6. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita rapikan. Mana aja yang perlu kita hapus, kalian perhatikan di TR spasi 2 kali. Yang dihapus adalah, kita perjelas dulu. Nah, ini kita perjelas, jadi nanti kaitnya seperti ini. Ini harus rapi, misalnya ada, nah ini harus rapi. Kalau sudah, untuk bagian ini tinggal bagian ini aja yang kita hapus, yang lainnya ini tinggal kita delete aja. Oke, nah sudah jadi pengaitnya, tinggal kita arsir. Nah, untuk bagian penulangan kita arsirnya menggunakan H spasi dan kita pilih solid. Kalau sudah, kita klik aja, spasi lagi, spasinya 2 kali, diklik spasi 2 kali. Maksudnya apa? Biar arsir yang kita gunakan itu terputus-putus, maksudnya tidak menjadi satu kesatuan. Spasi 2 kali, kita klik, spasi 2 kali, kita klik.
Nah, spasi 2 kali, kita klik, setelah itu plus. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini nanti akan sudah menjadi penulangan. Tinggal dalamnya ini harusnya kita arsir menggunakan arkon, karena selain penulangan itu ada betonnya juga. Nah, untuk penulangannya ini enter, kita coba atur di sini. Jadi yang kita arsir adalah dalam dan juga luar. Namun untuk besarnya ini kan terlalu besar, coba kita kecilkan menjadi 0,7. Kadang dia nggak mau ke dalam. Close. Jadi biar kelihatan bahwasanya untuk serufnya itu kelihatan ada betonnya. Kalau yang bagian ini bisa dalam sama luar. Nanti kalau kalian juga bisa dalam sama luar boleh, kalau hanya di luar aja atau dalam aja boleh. Ini hanya kondisional aja, estetika dalam menggambar aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya keterangan di sini. Nah, untuk membuat keterangan kita menggunakan layer teks, kita aktifkan. Terus keterangannya misalnya yang pertama pasir uruk. Nah, untuk membuat keterangan ini kita tidak menggunakan T spasi, tapi kita menggunakan lead spasi. Lead itu apa? LEAD, leader ini ya. Enter. Terus kita tunjukkan dulu mana yang akan kita diklik, misalnya kita klik lagi, setelah itu kita enter 3 kali. Nah, kalau sudah kita tulis, misalnya kok garisnya punya saya kok nggak ada panahnya, tapi di contoh ada panahnya, itu ada pengaturannya. Nanti aja untuk pengaturan itu karena itu nanti akan berkaitan dengan kita membuat ukuran. Jadi nggak usah kalau nggak sama terus nggak gimana gitu, nggak apa-apa, kalau nggak ada panahnya itu nggak masalah. Nah, untuk membuat tulisan itu kita atur dulu ya besarnya tulisan, jangan menggunakan 2,5 tapi gunakan misalnya 50 enter. Jadi ini diatur dulu 50, ngetik 50 enter. Pastikan bagian ini tulisannya itu 50 bukan 2,5. Kalau misalnya 2,5 nanti hasilnya akan terkecil sekali. Sebenarnya sudah jadi tapi hasilnya nggak kelihatan gitu. Nah, kita tulis di sini pasir. Tulis. Nah, misalnya bentar. Ini kita klik dan let input saya coba. Oke, ulangi lagi ya. Coba saya ulangi lagi. Lihat. Nah, setelah itu kita klik, terus kita klik lagi di enter 3 kali, terus langsung kita ngetik ya pasir uruk. Kalau sudah close text. Nah, kalau sudah ini kita buat lead lagi, lihat gini, enter, terus kita pilih unstampingnya ini, kita klik, terus diklik lagi, setelah itu enter 3 kali. Nah, kita ngetik langsung unstamping. Oke, terus close text editor. Lanjut lagi kita membuat lead, terus bagian pasangan batu kali. Misalnya kok mau kamu buat seperti ini, gini boleh. Jadi ngekliknya itu 3 kali dengan posisi yang tidak lurus boleh. Mau yang lurus aja juga boleh, lurus gini boleh. Karena nanti akan ada waktunya kita menggunakan garisnya itu yang harus nggak lurus. Nah, kalau sudah di enternya 3 kali, kita buat ukuran tulisannya pas titik batu kali
tulisannya sekalian bagus, jadi besar kecilnya bisa kalian perhatikan di situ ya. Lead, misalnya bagian tanah asli mau kamu kasih keterangan di sini boleh sekali. Hanya enternya 3 kali, tanah asli, close. Terus kalau sudah, ini bagian spasi, enternya 3 kali ya, ingat. Terus ini tanah uruk, bedanya pasir uruk sama tanah uruk ya, simbolnya sudah beda sekali di situ, jadi jangan sampai keliru. Misalnya kita buat lagi di sini slope. Oh ya, slope misalnya kok tulisan punya saya tidak sama seperti yang ada di contoh, tulisannya ada di atasnya garis, itu juga enggak masalah, enggak jadi masalah ya, jadi biarkan seperti itu boleh. Lihat misalnya bagian ini kita buat posisinya itu klik, terus ini nah seperti ini juga boleh. Enternya 3 kali, pasir uruk, terus lihat lagi. Terus kita buatnya yang lebih rapi misalnya, nah ini dirapikan, enter 3 kali. Jadi setiap mau belok itu diklik ya, klik yang pertama, klik yang kedua, dan klik ketiga gitu. Spesi atau apa ya, plesteran, 4 cm misalnya seperti itu. Terus buat lagi itu bagian keramik. Nah di sini enter 3 kali, misalnya keramik ukurannya mau berapa, keramik ukuran 40 kali 40 misalnya gitu. Close. Nah untuk keterangan ini lebih lengkapnya bisa kalian lihat di contohnya ya. Misalnya ini kurang satu lagi, bagian lid kita buat ini posisinya biar miring gimana ya, belakangnya dimatikan biar bisa miring, boleh klik enter 3 kali, terus kita buat pasangan truss ram, terus buat lagi ini pasangan dinding misalnya gitu, boleh kali pas dinding atau tembok boleh. Terus lagi apa ya yang sepertinya sudah, tinggal kita membuat ukuran. Nah di sini untuk membuat ukurannya biarkan layar tetap menggunakan teks. Nah kita tinggal menggunakan DLI. Nah kita buat, diklik sebelah sini, arahkan ke bawah, namun ya, kita edit dulu D spasi. Nah ini nanti tinggal kita buat aja kalian new, terus gini aja dulu dimensi, terus kita pilih modify. Misalnya kita pilih modify gini ya, jadi kalau misalnya belum punya apa-apa biasanya ISO gini, ISO dimodify aja, karena saya sudah punya, nanti pengaturannya mengikuti yang sudah ada di sini. Jadi biasanya ISO terus langsung modify gitu aja. Nah kalau ini tinggal kalian lihat nanti. Pertama yang perlu kalian perhatikan, di sini nggak ada yang diubah, mungkin cuman hanya warnanya yang
dibedakan karena biar tahu dimension line itu bagian mana yang merah, kalau extension line itu bagian yang warna hijau. Nah ini untuk pembelajaran. Terus setelah itu simbol untuk yang digunakan adalah arsitektik. Nah ini kalian ubah karena kalau biasanya settingan di awal itu plus text help, ini kalian ubah arsitektik. Terus untuk besarnya ini jangan diubah. Nah leader, kenapa kok punya saya tadi sudah panah, karena di sini settingannya sudah closet file gitu ya. Jadi silakan ini juga diubah biar nanti hasilnya langsung otomatis ada panahnya. Kalau sudah bagian teks ini kalian bisa diatur bagian ini yang ditandai yang mana, ini yang dipakai itu apa, above atau center atau apa. Nah, ini bisa diikuti saja, dipilih. Setelah itu ini bagian fitnya ini adalah akan menentukan besar kecilnya ukuran tulisan ini. Jadi ini saya buat 20. Jadi kalau biasanya aturannya kayak gini, ini dilepas saja, kita pilih use overall scale of, ini kita pilih 2, misalnya kita buat 20, enter. Nanti untuk besar kecil tulisan ini juga opsional, setiap paket beda ya. Jadi ini nggak harus 20, misalnya kok di 20 kok nggak kelihatan, coba 200 atau berapapun lah itu. Terus kalau sudah bagian primarynya, trailingnya kalian centang, untuk ini desimal 0, terus yang sini koma, dan yang lain-lain ikuti aja. Setelah itu di OK. Terus setelah itu set current, kalau sudah di close. Kenapa harus set current? Karena biar apa yang sudah kita setting itu tidak akan berubah. Setelah itu di close. Setelah itu kita masuk di perintah DLI spasi, kita diklik, arahkan ke bawah. Oke, setelah itu DLI lagi ya, DLI spasi, kita buat ukuran yang ada di bagian depannya lagi. Nah contohnya seperti ini, spasi lagi, kita buat ukurannya, kita buat di sini dulu, spasi lagi, ini kita klik, terus di spasi lagi kita klik bagian ini. Nah kalau sudah, ini kita tinggal rapikan, di move aja, ini di move. Nah ini biar lurus, jadi F8 nya dinyalakan. Nah kita merapikan ini karena kan posisinya dia berpencar-pencar sesuai dengan ukuran yang ada. Nah ini biar posisinya rapi seperti yang ada di contoh. Nah ini bisa dirapikan, warna birunya ini bisa ditarik. Nah biar ukurannya itu enggak berubah-ubah, F8 nya itu kamu aktifkan ya. Oke, kalau misalnya ini biar rapi juga, ini boleh disamakan seperti ini. Jadi seperti ini ya contohnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita membuat yang namanya ukuran elevasi namanya ya. Ukuran elevasi itu yang bagian vertikal, kalau yang tadi itu bagian horizontal, itu namanya dimensi, begitu. Nah cara membuat ini kok ada minnya, apakah itu otomatis? Itu adalah otomatis, ada plusnya, ini apakah otomatis? Kalau ini buatan teks. Nah kalau minnya ini otomatis, bisa kalian lihat di bagian pengaturan D spasi. Nanti kalian sudah punya yang namanya ISO ini dengan settingan yang ini sudah sama. Terus kita buat new aja, new. Terus ini namanya start with misalnya ISO 25 atau standar yang tadi ya.
mengacu pada ke pengaturan yang barusan kita sudah pakai. Nah, namanya ini tinggal dikasih nama elevasi min strip gitu aja, setelah itu di continue gitu. Nanti masuknya kalian langsung ke sini, langsung ke sini. Nah, tinggal kita atur aja. Yang pertama untuk bagian line, bagian X line 1 itu kamu centang aja, terus bagian simbolnya tetap sama, nggak ada yang diubah. Teksnya ini bagian ini karena yang tadi above ini center, terus yang kita gunakan over X line 2, terus fitnya tetap sama, primerinya kalian perhatikan kita menggunakan period terus 0.00, terus scale faktornya prefixnya strip, jadi nanti akan muncul otomatis minnya. Scale faktornya adalah 0.001 dan trailing dicentang, setelah itu di OK. Kalau sudah set current dan close. Nah, ini tinggal kita buat dulu yang mau diukur yang mana aja. Contoh ya, contohnya dari titik 00 nya kan dari atas, DLI spasi. Misalnya dari atas kita buat ukurannya ke bawahnya, misalnya gini. Terus DLI spasi dari atas, DLI spasi dari atas ke bawahnya lagi. Jadi kalau membuat ukuran elevasi ini selalu dari titik 0, dari atas ke bawahnya lagi gitu, selalu seperti itu. Dari atas lagi menggunakan DLI ya, tetap perintahnya sama DLI. Nah, kita buat ukurannya nih, dari atas kita klik terus ke bawah, yang bawah, paling bawah lagi. Oke, nah ini sudah jadi, tinggal kita rapikan aja. Misalnya ini biar nggak terlalu panjang, boleh dirapikan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk bagian yang sebelah sini ini gimana? Tinggal kita menggunakan T aja, teks spasi. Nah, ini kita buat ukurannya 50 enter. Plus min itu ada di mana? Ada di bagian simbol plus atau minus, ini kita buat 0.00. Setelah itu di close. Oke, and di move. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk ukuran ini sebenarnya bisa ya dibuat teks. Ya kalau dibuat teks namanya kamu manual, bukan yang otomatis seperti ini. Kan akan kelihatan otomatis atau manual. Jadi untuk penilaian itu termasuk juga penilaian. Misalnya ini menggunakan teks atau leader, itu nanti akan kelihatan ya. Gitu ya. Setelah itu kita membuat tulisan seperti ini. Nah, untuk simbolnya ini gimana? Nah, kita buat C. Untuk ukurannya berapa disesuaikan aja, misalnya ukurannya 100 enter. Terus kita buat garis, ini sebenarnya manual aja sih. Nah, ini kita opsional, gimana caranya bisa membuat simbol yang seunik mungkin, sebagus mungkin, nggak harus sama seperti yang ada di contohnya. Nanti tinggal kita buat tulisannya. Tulisannya adalah misalnya T spasi, tulisannya misalnya detail fondasi. Oke, terus fondasi batu
kali. Nah, di close. Nah, ini kalau misalnya kok tulisannya terlalu kecil, nah ini kita bisa besarkan, saya 100 enter. Ini bisa kita tarik. Oke. Kalau sudah, ini tinggal dirapikan aja, di move. Untuk bagian bawahnya ini ada yang namanya scale-nya 1:20. Copy. Oke, kita buat skala 1:20 plus siklus. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya akan kita buat yang namanya ukuran kertas. Oke,